Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kedinginan di tempat ini. Salam hormat Pak Rektor dan semua calon. Baiklah, terima kasih atas kesempatan ini. Tentu saja saya membawa kita berpikir data. Data Pak. Anda ini tahun 2021 ini menurut data adalah 8,9 juta mahasiswa di Indonesia. Ada 8,9 juta. Artinya apa? Itu merupakan 30% dari angkatan usia Anda. Artinya apa? Anda memiliki kesempatan atau privilege yang berharga dari orang tua Anda. Anda bisa melihat yang seumuran Anda tidak bisa mengenyam pendidikan seperti Anda. Harusnya kita sama-sama bersyukur. Terlebih lagi, Anda pasti tahu kan, tren sekarang apa? Citayam Fashion Week. Itu banyak seusia Anda. Mereka tidak bersekolah, tidak kuliah. Nah, artinya apa? Di tangan Anda lah untuk ke depan UPR ataupun Palangkaraya, Kalimantan Tengah ataupun Indonesia 10-20 tahun kemudian pasti dipimpin oleh angkatan-angkatan kalian. Selanjutnya, saya suka berinteraksi sebenarnya. Saya ingin menanyakan, penasaran nih dengan Wakil Presiden. Oke. Namanya siapa? Agustina, Pak. Angkatan 19. Sekarang masuk semester 7. Dari EPIT. Saya asli dari Ketinggalan. Terima kasih. Ini terkait dengan dimanapun kita, walaupun kita di organisasi atau bukan organisasi, pasti tuntutan dari orang tua kita lulus tepat waktu. Ya. Pasti kita ingin lulusnya bekerja atau menjadi entrepreneur atau melanjutkan studi. Itu sesuai dan IKU. Ya. Nah, namun yang penting di sini adalah apa? UPR sebagai payung kita, UPR harus hadir untuk mencetak kalian menjadi sesuai dengan itu tadi. Jadi lulusan yang berkualitas atau menjadi entrepreneur ataupun melanjutkan studi S2 atau S3 atau menjadi seperti kami juga seperti dosen. Nah, artinya UPR harus hadir. Nah, berkaitan dengan itu, divisi misi saya sebagai calon rektor, saya sudah menempatkan di mana positioning mahasiswa di situ. Visi saya adalah UPR menjadi pendidikan tinggi yang unggul, mandiri, adaptif, berbasis integrated governance. Kenapa integrated governance? Menurut hemat saya, rektor di masa mendatang atau di masa yang dekat lagi harus mempunyai sense of tridharma, sense of business, sense of risk management. Itulah kenapa kita menggunakan integrated governance. Mungkin rada berat ya, karena itu konseptual. Artinya di sini saya sederhanakan, rektor harus memiliki sense of academic. Dia harus memikirkan kalian ini lulusnya tepat waktu apa tidak, berkualitas atau tidak lulusannya nanti. Karena itu yang membawa nama harum UPR. Keterlibatan kalian sebagai alumni, kalian bekerja di mana, itu yang membuat itu semua. Selanjutnya bisnis governance. Itu sangat penting karena Pak Rektor sudah menempatkan kita akan memasuki masa baru di masa beberapa tahun kemudian. Business of governance terbagi atas dua. Kita bisa, UPR bisa berbisnis secara bisnis akademik maupun non akademik. Contoh akademik, misalnya adik-adik ada yang jago statistik misalnya, bisa membuat shortcast untuk apa? Pelatihan statistik dan akan mendapatkan dana menjadi dana PMDT buat UPR. Begitu juga yang non-akademik. Berikutnya adalah corporate governance, tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik pada muaranya adalah adanya sistem pengendalian yang baik. Nah, di sini mahasiswa juga terlibat pengendaliannya, walaupun tidak formal ya. Seperti mahasiswa ikut mengontrol kita berjalan sudah baik atau belum. Gitu. Mahasiswa harus terlibat di sana. Baik, dari tiga itu, karena kita tidak bisa presentasi, sebenarnya banyak indikator-indikator. Yang kita harapkan apa? Mahasiswa UPR itu bisa bersaing masa mendatang. UPR wajib mempunyai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP selain sebagai pusat pendapatan, juga sebagai pusat peningkatan
dari kualitas lulusan. Lulusan kita sudah dijamin kalau sudah uji kompetensi. Seperti di jurusan apa tadi? Wakil BEM, FKIP, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Pasti ada uji kompetensinya kan? Nah, kalau dia lulus dari situ, dia tidak hanya mengandalkan ijazah saat mencari kerja atau berwirausaha, tapi dia juga mengandalkan kompetensinya. Baiklah, sebagai penutup, saya teringat dengan kata-kata Charles Darwin, yaitu survival of the fittest. Artinya apa? Orang yang bisa berkembang adalah orang yang paling adaptif. Begitu juga dengan mahasiswa, semoga semakin adaptif di kemudian hari. Hidup mahasiswa, hidup Indonesia. Terima kasih.